Hai, halo semua. Oke, langsung saja mari kita bahas soal SNBT untuk literasi bahasa Inggris untuk nomor 1 sampai 15. Oke, untuk soal nomor 1 pertanyaannya adalah the writer's opinions would issue in second paragraph implies that bla bla bla. Artinya, pendapat penulis terhadap masalah dalam paragraf kedua menunjukkan bahwa titik-titik. Oke, nanyain pendapat si penulis. Nah, di paragraf kedua ini si penulis memaparkan bahwa katanya pejalan kaki ini harus berhenti di suatu tempat di mana mereka tidak mengganggu lalu lintas jika mereka ingin menggunakan tempat umum. Itu artinya jawaban yang tepat untuk nomor 1 ini adalah yang opsi A. How should you use a smartphone in public space? Bagaimana seharusnya kamu menggunakan smartphone di tempat umum? Oke, next. Untuk soal nomor 2 pertanyaannya adalah the word it in line for reverse to bla bla bla. Kata it dalam baris keempat merujuk kepada titik-titik. Oke, kata yang digaris bawahi ini ada pada paragraf pertama baris terakhir. Those who ignore it. Nah, untuk soal nomor 2 ini adalah jenis pertanyaan rujukan kata. Kita harus mencari kata ganti ini memiliki kata ganti apa. Nah, untuk menemukan jawabannya kita harus melihat kalimat sebelumnya. Di kalimat sebelumnya membicarakan tentang hal apa. Di kalimat sebelumnya menjelaskan tentang peraturan akan diberlakukan pada minggu depan dan akan ada hukuman bagi yang melanggarnya. Nya ini adalah it kan. Nah, it-nya merujuk ke si the rule atau peraturan. Untuk itu jawaban yang tepat adalah the rule. C. Right, next. Untuk nomor 3 soalnya adalah from research on 6,000 pedestrians, how many people use smartphone while walking? Dari penelitian terhadap 6.000 pejalan kaki, berapa banyak orang-orang yang menggunakan smartphone ketika berjalan? Untuk jawaban nomor 3 ini ada di paragraf terakhir. In January, di bulan Januari, kota menjalankan penelitian di 2 lokasi, mengamati sekitar 6.000 pejalan kaki, dan ditemukan 12% dari pejalan kaki tersebut menggunakan smartphone ketika berjalan. Nah, sudah kita ketahui kan bahwa jumlahnya ini adalah 12%, tapi karena persen kita harus mencari jumlah persen. Untuk menghitung persen ini rumusnya adalah 6.000 dikali 12 dibagi 100. Totalnya adalah 720 pedestrian. Oke, untuk itu jawaban nomor 3 adalah yang C ya. 720 pejalan kaki. Oke, untuk soal nomor 4 pertanyaannya adalah the purpose of the text is to bla bla bla. Tujuan dari teks tersebut adalah untuk titik. Oke, jawaban nomor 4 ini adalah yang B, to inform the reader that Yamato becomes Japan's first city to ban or use our smartphone while walking. Artinya, untuk menginformasikan ke pembaca bahwa Yamato ini menjadi kota di Jepang yang melarang untuk menggunakan smartphone ketika berjalan. Jawabannya ada di paragraf pertama. Oke, untuk nomor 5 soalnya adalah what is likely to be the topic of the whole passage? Apa yang menjadi topik dalam teks bacaan tersebut? Untuk menemukan topik, kita bisa membaca di paragraf pertama dan paragraf terakhir. Nah, paragraf pertama itu menjelaskan penemuan stellar corpse atau bintang mati yang beratnya ini terlalu berat untuk disebut sebagai sisa-sisa bintang neutron dari ledakan supernova. Tapi tidak cukup berat juga untuk disebut sebagai lubangan hitam. Dan paragraf terakhir juga menjelaskan bahwa katanya sih stellar corpse atau bintang mati ini memecahkan rekor. Untuk itu nomor 5 jawaban yang tepat adalah yang B, a discovery of a stellar corpse which breaks record. Penemuan mayat bintang atau bintang mati yang memecahkan rekor. Next, untuk pertanyaan nomor 6. In the second paragraph, the word it refers to. Dalam paragraf kedua, kata it merujuk kepada titik-titik. Nah, nomor 6 ini sama soalnya dengan nomor kedua, menanyakan rujukan kata. Nah, kata yang digaris bawahi ini adalah yang di paragraf kedua, it is long gone, it. Artinya itu telah lama hilang. Untuk menemukan jawabannya kita harus melihat kalimat sebelumnya. Nah, kalimat sebelumnya menjelaskan di paragraf pertama ini penemuan si stellar corpse, right, mayat mati. Untuk itu kata itu telah lama hilang merujuk ke stellar corpse. Maka jawabannya yang dodol. D, stellar corpse. Oke, selanjutnya untuk nomor 7 soalnya adalah what is the best summary of the passage? Manakah yang menjadi simpulan paling tepat untuk teks bacaan tersebut? Nah, karena kita sudah menemukan topik yang dibicarakan, yakni penemuan stellar yang memecahkan rekor, untuk itu jawaban yang paling tepat untuk nomor 7 ini adalah yang B. The scientists have discovered an object which mass is considered as either the heaviest neutron star or the lightest black hole. This finding breaks the records. Artinya, para ilmuwan telah menemukan sebuah objek yang masanya ini dipertimbangkan sebagai bintang neutron yang paling berat atau lubang hitam yang paling ringan, dan penemuan ini memecahkan rekor.
Right, untuk nomor 8, in paragraph 3, evanescence most nearly means bla bla bla. Dalam paragraf ketiga, evanescence paling dekat artinya dengan titik-titik. Oke, jika ada most nearly means berarti soal tersebut menanyakan sinonim atau persamaan kata. Nah, kata evanescence ini artinya sekilas. Untuk itu jawabannya yang tepat adalah yang A, fugacious, artinya sepintas. Sama kan? Kalau yang B itu artinya lambat, slow. Yang C, light itu ringan. D, small itu kecil. E itu casual, biasa. Selanjutnya nomor 9. Which of the following best restate the sentences but the barbed wire remained intact in many places and the German positions, many of which were deep underground, were stronger than anticipated in paragraph 4. Best restate artinya kita harus mencari pernyataan kembali. Nah, soal nomor 9 artinya seperti ini. Manakah dari pernyataan berikut ini yang menyatakan kembali kalimat ini? Nah, kalimat yang ditanyakan ini adalah yang ini. Tapi ada sisa-sisa kawat berduri yang menyeluruhi semua tempat. Dan posisi Jerman pada saat itu banyak dari mereka yang berada di bawah tanah. Dan itu lebih kuat daripada yang diantisipasi. Oke, untuk nomor 9 ini, kalimat yang sama, yang memiliki arti sama ini ada di opsi B. The Allied had miscalculated the enemy's power, causing the attack failed. Pasukan ini salah memperhitungkan kekuatan musuh yang menyebabkan serangan gagal. Okay, next questions number 10. The third paragraph of the passage mainly discusses. Paragraf ketiga dalam teks bacaan tersebut mendiskusikan tentang apa? Nah, paragraf ketiga ini menjelaskan tentang hal-hal apa saja yang dilakukan ketika penyerangan sebelumnya di perang tersebut. Nah, untuk itu jawaban nomor 10 ini yang A. The preparation of the first battle of the Somme. Persiapan perang pertama pada perang Somme. Oke, selanjutnya untuk nomor 11. The first day of Somme War was the most disastrous day in the British military history war. Bla bla bla. Perang pertama dari perang Somme ini adalah perang yang paling membawa bencana dalam sejarah militer Inggris. Nah, untuk nomor 10 ini jawabannya ada di paragraf pertama. Katanya di paragraf pertama ini dijelaskan bahwa pasukan British ini menderita ada sekitar 57.000 korban dan ada 19.000 tentara terbunuh di hari pertama perang tersebut, dan itu ngebuat perang tersebut menjadi perang yang paling membawa bencana dalam sejarah militer orang Inggris. Untuk itu jawaban nomor 11 ini yang tepat adalah yang B. It caused so many lives of British people lost. Artinya hal itu menyebabkan banyak nyawa orang Inggris hilang. Oke, selanjutnya nomor 12. The word casualties in the last paragraph means. Kata casualties dalam paragraf terakhir artinya adalah titik-titik. Nah, casualties itu artinya korban. Maka jawabannya untuk nomor 12 adalah yang A. Dead and injured people. Orang mati dan luka-luka. Oke, selanjutnya nomor 13. Ideas in the third paragraph may be best summarized as bla bla bla. Pokok utama pada paragraf ketiga bisa disimpulkan sebagai titik. Oke, nomor 13 ini menanyakan inti yang dibicarakan pada paragraf ketiga. Nah, paragraf ketiga ini menjelaskan tentang hasil dari 36 penelitian yang hasilnya mengatakan bahwa orang dewasa yang mengalami penolakan pada saat masa kecilnya ini memiliki masalah terhadap Nah, nomor 13 ini menanyakan inti yang dibicarakan pada paragraf ketiga. Paragraf ketiga itu menjelaskan tentang hasil 36 penelitian yang mana hasilnya menjelaskan bahwa orang dewasa yang mengalami penolakan pada saat masa kecilnya itu cenderung memiliki atau sulit percaya kepada pasangannya. Untuk itu jawaban yang tepat adalah yang B. Experience of pain due to rejections on childhood and likely to influence someone's relationship in adulthood. Pengalaman rasa sakit yang disebabkan oleh penolakan pada masa kecil mempengaruhi hubungan seseorang di masa dewasanya. Oke, selanjutnya untuk nomor 14, pertanyaannya adalah the study author's attitude towards American mothers in the passage is bla bla bla. Sikap penulis penelitian terhadap ibu asal orang Amerika dalam teks tersebut adalah titik-titik. Oke, untuk nomor 14 ini jawabannya di paragraf terakhir. Nah, di paragraf terakhir dijelaskan bahwa orang-orang ini menyalahkan ibu-ibu terhadap perilaku buruknya anak-anak. Padahal faktanya ayah ini justru lebih sering terlibat
dalam masalah-masalah tersebut. Nah, berarti untuk nomor 14 ini adalah yang C jawabannya, concerned, prihatin. Karena terlalu banyak orang yang menyalahkan ibu atas perilaku buruk anak, padahal ayah juga terlibat. Oke, untuk soal yang terakhir nomor 15. What is the possible benefit of this study if the result was spread? Manfaat apa yang mungkin didapatkan dari penelitian ini jika hasilnya tersebar dengan baik? Nah, di paragraf pertama ini kan menjelaskan bagaimana ayah ini punya peran besar terhadap perkembangan kepribadian anak-anak. Lalu paragraf terakhir juga menjelaskan dengan memberikan contoh gimana orang-orang menyalahkan ibu atas perilaku buruknya anak-anak. Nah, untuk nomor 15 ini jawaban yang paling tepat yang D. Reducing mother blaming incidents upon children's misbehavior. Mengurangi peristiwa menyalahkan ibu atas perilaku buruknya anak-anak. Jika orang-orang tahu hasil dari penelitian ini bahwa ayah itu juga berperan besar terhadap kepribadian anak-anak, maka orang-orang tidak akan menyalahkan ibu atas perilaku buruknya anak-anak karena ayah juga berperan. Right, itu saja. Terima kasih dan good luck.